Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonita Nurhidayanti Rustandi dengan NIM 2306082. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Landasan dan Pengelolaan Kependidikan. Yang pertama yaitu ada landasan dan pengelolaan peserta didik. Dengan studi kasus, sebuah madrasah baru menghadapi tantangan dalam mengelola peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang sangat beragam, termasuk beberapa siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Dengan soal proyek, jelaskan landasan psikologis dan sosial yang harus menjadi dasar pengelolaan peserta didik di madrasah tersebut. Rancanglah sistem layanan. Baik, di sini ada jawaban saya. Yang pertama, mengenai landasan psikologis yaitu ada teori perkembangan menurut Piaget, Erikson, dan Vygotsky. Siswa berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran dan pengelolaan kelas harus sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan mereka. Selanjutnya ada kebutuhan dasar menurut Maslow's Hierarchy of Needs. Siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin belum terpenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, rasa aman, dan kasih sayang. Hal ini mempengaruhi kesiapan belajar sehingga madrasah harus menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan inklusif. Selanjutnya yang ketiga ada psikologi individual atau Adler. Setiap siswa memiliki pengalaman dan persepsi unik untuk membentuk perilaku dan motivasi mereka. Madrasah harus memahami latar belakang siswa dan memberikan pendekatan personal. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada yang keempat, pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning (SEL), yaitu keterampilan seperti empati, pengelolaan emosi, dan relasi sosial penting dikembangkan, terutama untuk membangun kohesi sosial antar siswa dengan latar belakang yang beragam. Selanjutnya yaitu mengenai rancangan sistem layanan di madrasah. Sistem layanan akademik dan non-akademik, di mana terdapat 6 bidang layanan. Yang pertama, ada identifikasi awal yang bertujuan untuk mengenal kondisi akademik dan sosial siswa sejak awal. Bentuk layanan ini bisa berupa asesmen diagnostik atau home visit awal, yaitu berupa berkunjung ke rumah pada awal sebelum memasuki sekolah. Bidang layanan ini bertanggung jawab oleh guru BK dan wali kelas. Kemudian bidang layanan yang kedua yaitu layanan pembelajaran inklusif, disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajar siswa, di mana bentuk layanan ini bisa berupa pembelajaran diferensiasi atau Individualized Education Plan (IEP) untuk anak berkebutuhan khusus. Penanggung jawab dari bidang layanan ini yaitu guru kelas dan guru pendamping khusus. Kemudian yang ketiga, layanan konseling dan bimbingan. Fokus pada masalah pribadi, sosial, karir, dan belajar. Bentuk layanan ini bisa berupa bimbingan kelompok, konseling individual, atau program penguatan karakter yang penanggung jawabnya yaitu guru BK. Yang keempat ada layanan sosial ekonomi, bertujuan yaitu untuk dikoordinasikan dengan donatur dan pemerintah. Bentuk layanan ini bisa berupa program beasiswa, kantin gratis atau subsidi, atau juga seragam dan buku bantuan. Dan penanggung jawabnya yaitu oleh kepala sekolah dan komite madrasah. Kemudian selanjutnya ada yang kelima yaitu layanan orang tua dan komunitas, bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar madrasah
dengan keluarga. Bentuk layanan ini bisa berupa forum silaturahmi orang tua, pelatihan parenting, atau kemitraan dengan tokoh masyarakat. Penanggung jawab pada bidang layanan ini yaitu wali kelas dan kepala madrasah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu layanan kesehatan mental dan fisik, menjamin kondisi belajar yang sehat dan aman. Bentuk layanan ini bisa berupa screening kesehatan, kerjasama dengan puskesmas, atau program anti-bullying. Selanjutnya ada penanggung jawab pada bidang pelayanan ini yaitu UKS, guru BK, dan Satgas Sekolah Sehat. Kemudian di sini ada strategi pelaksanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembentukan tim layanan khusus. Tim ini terdiri dari gabungan guru BK, wali kelas, guru pendamping, dan kepala sekolah. Kemudian ada pelatihan guru dan staf, workshop terkait pendidikan inklusif, manajemen kelas, dan komunikasi empatik. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi berkala, di mana evaluasi sistem layanan setiap semester melalui feedback siswa, guru, dan orang tua. Selanjutnya, soal yang kedua mengenai landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan studi kasus, Yayasan Pendidikan Cahaya Siliwangi ingin meningkatkan kualitas pengajar di 3 sekolah yang mereka kelola dengan anggaran terbatas. Dengan soal proyek, berdasarkan landasan manajemen sumber daya manusia, buatlah strategi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif. Rancanglah program pengembangan profesional berkelanjutan, misalnya pelatihan, mikro learning, dan sistem insentif non-finansial yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru serta staf kependidikan. Untuk jawaban saya, yang pertama yaitu mengenai landasan manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam kependidikan. Pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan berorientasi pada optimalisasi potensi manusia melalui prinsip yang pertama, rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. Yang kedua, yaitu adanya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan atau Continuous Professional Development atau CPD. Yang ketiga, yaitu evaluasi kinerja yang adil dan transparan. Kemudian yang keempat, ada sistem penghargaan reward berbasis motivasi intrinsik. Yang kelima, peningkatan keterikatan atau employee engagement. Dan yang terakhir ada pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Selanjutnya, ada strategi pengelolaan sumber daya manusia efektif dengan anggaran terbatas. Bidang strategi yang pertama terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemetaan kompetensi yang bertujuan untuk mengetahui gap kompetensi dengan langkah tindakan lakukan pemetaan kebutuhan atau kompetensi guru dan staf di semua unit. Kemudian yang kedua, mobilitas internal yang bertujuan untuk optimalisasi sumber daya manusia internal dengan langkah tindakan, yaitu tukar-menukar tenaga pengajar antar sekolah atau bisa disebut juga job rotation ringan atau co-teaching. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja berbasis data, yaitu bertujuan untuk evaluasi dan pembinaan berbasis data nyata. Langkah tindakan yang dilakukan yaitu bisa berupa observasi kelas atau portofolio guru. Dan yang terakhir ada komunikasi dan keterlibatan yang bertujuan mendorong partisipasi dan berbagi praktik baik antar guru. Dengan langkah tindakan membentuk forum komunikasi antar sekolah. Kemudian di sini ada rancangan program pengembangan profesional berkelanjutan atau CPD dengan pelatihan ringan dan efisien atau micro learning dengan nama program yaitu micro teaching virtual dengan format rekaman video mengajar dan evaluasi teman sejawat.
Kemudian bisa berupa konten yang meningkatkan tingkat teknik menyampaikan materi dengan frekuensi satu kali per 2 bulan dan eh, pelaksana oleh tim CPD yayasan. Kemudian ada rancangan sistem insentif non-finansial. Jenis insentifnya itu bisa berupa penghargaan kinerja dengan bentuk pelaksanaan sertifikat sertifikat guru inovatif bulanan yang dipilih oleh siswa atau guru lain. Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestis. Kemudian soal yang nomor ketiga, mengenai landasan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Dengan studi kasus, sebuah sekolah menengah di daerah terpencil memiliki gedung yang sudah tua dan fasilitas yang minim, tetapi ingin menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Dengan soal proyek, dengan mempertimbangkan landasan pengelolaan fasilitas, berikan analisis kondisi fasilitas yang ada. Rencanakan program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti mengubah taman sekolah menjadi lab alam atau menciptakan ruang baca dari bahan daur ulang untuk mendukung pembelajaran. Baik, di sini jawaban saya yang pertama mengenai rencana program pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas secara inovatif. Program inovatif pemanfaatan fasilitas sekolah yang pertama, program kelas outdoor, di mana kita bisa menggunakan ruang terbuka untuk kelas tematik seperti di bawah pohon, di dekat taman, atau di ruang terbuka lainnya. Yang program ini bisa bermanfaat mengurangi kejenuhan di kelas tertutup. eh, Kemudian mitra potensialnya yaitu bisa dilakukan oleh guru, siswa, atau alumni. Kemudian program yang kedua yaitu dinding inspiratif. Eh, Deskripsinya yaitu di mana siswa atau guru bisa memanfaatkan dinding untuk dicat dengan mural pendidikan atau berisi dengan kutipan motivasi. Manfaat program ini yaitu bisa menambah semangat belajar dan estetika. Mitra potensial yaitu bisa dilakukan oleh siswa seni dan guru BK. Selanjutnya yaitu mengenai strategi pelaksanaan program. Dengan langkah-langkah yang pertama, identifikasi sumber daya lokal dengan material bambu, kayu bekas, ban bekas, botol plastik. Sumber manusia yang bisa digunakan yaitu tukang lokal, guru seni, petani, komunitas lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan tim pengelolaan sekolah, di mana tim ini terdiri dari guru, siswa, orang tua, dan warga sekitar. Selanjutnya, yang langkah yang ketiga yaitu perencanaan terbatas atau skala prioritas, di mana perencanaan ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu lab alam dan pojok baca, kemudian fase yang kedua mural dan kelas outdoor, dan fase ketiga yaitu ruang kreasi dan panggung terbuka. Selanjutnya langkah keempat, kampanye partisipasi komunitas. Program gotong royong atau satu keluarga satu bahan bangunan. Kemudian donasi buku dan alat belajar. Selanjutnya langkah yang kelima dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Setiap 3 bulan evaluasi oleh tim sekolah dan dokumentasi progres. Pada monitoring dan evaluasi, tim sekolah setiap 3 bulannya akan mengevaluasi dan memonitoring setiap progres dari pelaksanaan program tersebut dan mendokumentasikannya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.